Kita pakai kitab ini Pak ya, buka Syafatul Qulub dulu. Ya, spesialis Rabiul Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi mahabbatih wa hayya'a asrarahum bihamli a'ba'i ma'rifatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'adinil ulumi wal ma'arif wa manba'il asrar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ulumi wal ma'arif wa ma'adinil asrar. Wa radiyallahu ta'ala an ashabihil abrar wa ahli baitihil athhar. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca umil Quran suratul Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitih wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wala imatil mujtahidin syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan ngebahas tentang taat kepada Allah dan mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Qul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, niscaya Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan, Qul, katakan ini kepada orang-orang yang mengaku mencintai Allah dan mencintai Nabi Isa gitu. Kalau memang kamu mencintai Allah dan mencintai Nabi Isa, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Kan ya, artinya harus menabikan Nabi Muhammad gitu. Kita ada sebagian mufassir. Katakan Muhammad, jika kamu merasa mencintai Allah, maka ikuti aku. Aku ini aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengikuti Nabi, maka Allah akan mencintai kita.
I'lam yarhamukallah anna mahabbatal abdi lillah li rasulihi ta'atuhu lahuma wa ittiba'uhu amrahuma. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa cintanya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya harus dibuktikan dengan taatnya seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ngaku cinta Allah tapi sholatnya enggak pernah gitu, maka itu bohong cintanya. Ya, cinta kepada Allah buktinya juga harus mencintai Rasulnya. Wattiba'uhu, dan mengikutinya seorang abad kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ada lain itu, cinta pada Allah itu harus taat kepada Allah. Sedangkan wa mahabbatullah lil ibad, ya, tadi kan ayatnya kalau kamu cinta kepada Allah, cintailah aku, kata Nabi. Ya, kalau kamu sudah mencintai Allah dan mencintai aku, maka Allah akan mencintai kamu. Ya, bagaimana cintanya kita kepada Allah? Harus taat kepada Allah. Bagaimana cintanya, ya, Allah terhadap hambanya adalah in'amuhu alaihim bil ghufran. Allah memberi nikmatnya kepada seorang hamba dengan ampunan. Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha kasih sayang. Maka di ujung ayat ini kan wallahu ghafurur rahim. Kita memahami ayat itu dari ujung ayatnya, Pak. Itu ada pesan yang sangat dalamnya tuh di ujung ayat itu. Nah, jadi kita cinta Allah harus mengikuti Nabi. Kalau mengikuti Nabi itu kita nggak mungkin, karena sekarang ini maksudnya karena Nabi sudah nggak ada kan, maka kita harus mengikuti sunnahnya, betul Pak ya, harus mengikuti akhlaknya. Bagaimana mengikuti Nabi? Ya, Islamnya mengikuti Nabi, imannya mengikuti Nabi, ihsannya mengikuti Nabi. Ketika di dalam hadis, bainama nahnu julusun ittala alaina rajulun syadidu bayadil thiyab gitu, syadidu sawadis sya'ar. Ya, kata Sayyidina Umar, satu saat kami duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bajunya serba putih, rambutnya serba hitam. Mudah berarti malaikatnya Pak ya. Kalau malaikat bisa tasyakul macam-macam Pak. Tapi kalau malaikat itu kalau berupa tasyakul itu dengan yang cakep-cakep. Beda dengan genderuwo. Ya. Muncullah seorang laki-laki bajunya serba putih. Lah ini kita disunahkan pakaian kebesaran kita tuh putih, ya, bersih. Ketika kita sholat gitu, saya hijau malah. Gimana katanya? Ini lagi hadis, tapi ya nggak apa-apa juga hijau kan. Rasulullah juga senang yang hijau-hijau gitu. Itu tandanya gitu. Dan rambutnya hitam. Ya kalau yang rambutnya hitam ya nggak usah direkayasa, kita putih langsung dipikok gitu, enggak Pak ya. Lalu seorang laki-laki tadi sebetulnya malaikat Jibril yang mengajarkan kepada umatnya di Muhammad dengan dialog. Muhammad, apa Islam itu? Dijawab rukun Islam. Muhammad, apa iman itu? Dijawab dengan rukun iman.
Muhammad, apa ihsan itu? Dijawab oleh Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innallaha yaraka. Lah, di hadis ini kan ada lanjutan tuh. Nabi ditanya juga tentang hari kiamat. Ya. Akhbirni anis sa'ah. Kata Nabi, mal mas'ul anha a'lama minas sa'il. Kata Nabi, kalau soal hari kiamat yang ditanya sama yang tanya sami mawon, nggak ada yang tahu. Jadi soal hari kiamat mah sampai kapanpun ada yang meramal apapun alasannya, nggak usah dipercaya. Dulu 2000 berapa tuh, 15 apa? Hah? 12 ya? Udah jauh banget itu. Saya sampai beli bukunya itu, Pak. Iya. Ada hadisnya katanya umur dunia ini tidak akan lebih dari 1500 tahun. Ternyata hadisnya kan dibantah oleh ahli hadis bahwa itu hadisnya maudhu. Palsu ya Pak. Tapi ada yang mengatakan umur dunia ini tidak akan lebih dari 1500 itu, ada yang menghitung huruf Pak. Secara abjadun kan iqtarabatis sa'ah. Ya, telah dekat hari kiamat. Itu iqtarabatis sa'ah itu di Al-Qur'an, Pak. Kalau huruf abjadun itu alif itu angkanya berapa, Pak? 1. Iqta, qaf apa gitu kan. Saya nggak hafal jumlah hurufnya, tapi kalau ta itu banyak naktunya, Pak, naktunya. Itu 400, tak 1 itu 400. Dari situ iqtarabatis sa'atu. Ya, ada ta iqtarabat tuh. Ada satu, itu sudah 800 naktunya itu. Kalau bapak namanya banyak taknya, bapaknya namanya tatitu gitu. Tata gitu kan. Oh, itu naktunya banyak Pak. Patata itu 2, udah 800 itu Pak. Wah, ada patata Pak, Bapak bisa aja. Iya bagus Pak. Jadi setelah dihitung dari kata iqtarabatis sa'atu itu, saya pernah ngitung itu ya 1500 lebih dikit lah, nggak sampai 1600. Nah itu dari situ ngambilnya katanya itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ta'atuhu lahuma, taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita sholawatan, ada majelis Rasulullah, itu bagian dari mahabbah ya. Kita mengadakan maulid Nabi juga ada mahabbah di situ ya, membaca sirah nabawiyah, cerita-cerita Nabi kan harus mengenal Nabi. Kalau enggak mengenal kan bagaimana mencintai? Tak kenal maka tak. Itu dengan maulid itu upaya mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, timbul sekarang ini dikit-dikit wah kamu bid'ah gitu. Ada sekelompok manusia, saya nggak menyebut nama kelompoknya Pak ya. Apa namanya tuh Pak? Sensitif. Nama kelompoknya apa? Ada manusia yang suka ngebid'ah-bid'ahin, berarti dia merasa paling mengikuti Nabi gitu. Contoh, apa tasawuf itu? Zaman Nabi nggak ada. Tasawuf bid'ah, tahlilan bid'ah. Dia nggak melihat isinya. Kita contoh tahlilan dah. Tahlilan itu isinya zikir la ilaha illallah. Ya. Apa perintah Nabi la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah? Nabi mengatakan begini, jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kamu. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, kata sahabat.
bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Kalau Bapak dalam satu tempat tahlilan itu zikirnya 40 kali, kali 10 tahlilan, tempat tahlilan, berapa kali itu? Kalau 40 satu tempat zikir, itu kan menjalankan hadis itu. Di dalam tahlilan ada baca Al-Quran enggak? Ada Pak, surat Yasin. Ya Allah, Yasin itu di surga itu yang masih ada Al-Quran yang masih dibaca cuma 3. Di antaranya surah Yasin, surat Toha, dan surat Ar-Rahman apa Al-Kahfi. Jadi terserah Bapak dah. Tadi kita cocokin aja di sana, pas nggak gitu lah ya. Pokoknya di antara 3 itu surat Yasin ada di surga Pak. Bapak kalau baca surat Yasin malam, paginya diampuni dosanya. Amin ya Rabbal. Ini mah dibid'ain ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamati kunta syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, nanti hari kiamat akan menjadi pembela. Itu ada Pak, di tahlilan itu ada perintah baca zikir kalimat la ilaha illallah, ada perintah baca Al-Quran. Udah dibid'ain, zaman Nabi nggak ada tuh tahlilan katanya. Karena terpaku dengan casingnya. Sama nggak perlu casing. Ya perlu juga casing, tapi yang penting kan isinya. Bapak punya HP bagus banget casingnya, nggak ada pulsanya, bisa dipakai Pak? Kagak. Lah buat apa? Yang lebih penting adalah isinya. Lah isinya itu perintah Nabi semua. Seperti juga tasawuf. Tasawuf itu katanya zaman Nabi nggak ada istilah Abu Bakar bin siapa tuh? Bin Khattab, bin Umar. Ada nggak Abu Bakar As-Sufi, Umar As-Sufi? Katanya nggak ada itu. Jadi dianggap sufi ini bid'ah katanya Pak. Ini saya jelasin Pak. Pertama kali yang memasyarakatkan bahasa sufi itu, ya memang zaman Nabi nggak ada bahasa sufi itu, nggak ada Pak. Tafsir, ilmu nahwu, shorof, ilmu tajwid, ada nggak zaman Nabi Pak? Nggak ada Pak. Berarti itu bid'ah semua, neraka. Wah, banyak banget orang ke neraka. Pertama kali yang memasyarakatkan bahasa tasawuf itu adalah Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Bukan Kiai Ma'ruf Wapres Pak. Man biar gampang ngingetinnya. Ya Bapak, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, beliau ini wafat tahun 200 Hijriah. Berarti lahirnya kan sebelum itu. Ya dekatlah dengan kurunnya Imam Syafi'i. Awal mula setelah terjadinya fitnah kubro, fitnah sangat besar, terjadinya pembunuhan terhadap Sayyidina Husain bin Ali di Karbala, maka banyak kelompok-kelompok yang ahli ibadah disebut ubad, zuhad, tawabin di situ tuh Pak. Setelah kejadian itu, ya, lalu kelompok-kelompok ini yang sesungguhnya adalah kader-kader dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini wafatnya tahun 110 Hijriah. Ya, berarti Hasan Al-Basri itu lahirnya tahun 18 Pak. Tahun 18 Hijriah. Jadi duluan beliau sama Imam Syafi'i jauh. Imam Hasan Al-Basri, kenal Pak? Itu yang dulu zamannya Robiatul Adawiyah, zaman dengan beliau. Jadi para wali, para ahli-ahli sufi
itu dari tahun 18 Hijriah itu sudah ada sebetulnya. Sekarang kita udah 1444. Lah, mereka itulah yang akan menjadi embrio ahli sufi itu. Dari sejak itu, Pak, timbulnya tasawuf gitu. Nah, sekarang dibantah habis, nggak ada sufi zaman Nabi, bid'ah itu. Di dalam kitab tasawuf itu kan begini, Pak, ada ajaran syariat, thariqah dan hakikat, tiga ini. Mereka nggak kenal itu thariqat, katanya hakikat itu apa gitu kan. Ulama ahli sufi mendefinisikan syariat itu anta'budahu. Ketika kita beribadah kepada Allah itu namanya syariat. Syariat itu adalah rukun Islam, ibadah itu. Maka syariat adalah pengejawantahan dari rukun Islam. Berani membedakan syariat. Giliran bikin negara aja NKRI yang bersyariat. Giliran syariat thariqat hakikat enggak mau. Ayo kita pikirin aja, Pak, coba. Nah, jadi syariat itu pengejawantahan dari rukun Islam. Hadisnya jelas ada tuh. Ya, hadis arba'in. Syahadat, sholat, zakat, haji, ya, puasa haji. Lalu apa thariqat? Ulama sufi mendefinisikan antaqsidahu pakai sod dari kata qasoda, yaitu ketika kita menuju Allah dengan ibadah rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu semua harus diniatkan menuju ridhonya Allah. Itu kita sedang bertorekoh, nyalain lagi torekoh. Karena itu hakikatnya rukun iman. Lalu apa hakikat itu? Antashhadahu, yaitu menyaksikan seluruh fenomena alam ini adalah manifestasi daripada sifat af'alnya Allah. Pelan-pelan, Pak. Kita enggak mungkin mengenal Allah di dunia ini, bertemu dengan Allah enggak mungkin. Di dunia ini sampai tingkat walinya makom langit 7 juga enggak mungkin melihat Allah di dunia ini. Jadi kalau ada orang umpamanya pecinya segede ban Vespa gitu, ya ininya rangkap 3 atau 5 gitu jubahnya gitu. Wah, semalam saya ketemu Allah, jangan percaya. Di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir ada salah satu wali mengaku habis melihat Allah. Ada yang ngadu kepada Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Syekh, bagaimana itu? Sang wali A mengaku melihat Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, itu tidak, karena dia baru melihat pantulan cahaya Allah. Dia pikir itu Allah. Bukan, baru pantulan cahaya. Nabi Musa saja enggak kuat melihat Allah di dunia, Pak. Nabi Musa itu wa kallamallahu Musa taklima, ketika di Gunung Turisina pernah mengadakan mukalamah. Kalamnya Allah Ta'ala itu bila sautin wala harfin, Pak. Kalamnya Allah enggak ada suara, enggak ada huruf. Kalau Al-Quran itu ya, kalau Al-Quran itu hadis apa qadim? Kalau kalamullah itu qadim, Mbak. Ya, kalau Al-Qurannya sih dicetak itu ya hadis Al-Qurannya, tapi kalamullahnya enggak, bukan makhluk itu, ya kan? Lah, tadi apa, Pak? Membahas apa tadi belakangan? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa habis berbicara, bermukalamah dengan Allah, itu ada di dalam kitab Tauhid itu ada yang bilang selama 2 bulan kalau nggak salah itu. Nabi Musa kalau ngedengar suara manusia itu seperti mendengar gonggongan anjing dan muntah.
habis bermukalamah dengan Allah lama sampai berbulan-bulan, Nabi Musa enggak mau dengar. Karena apa ya, merasa enggak ini aja gitu. Seperti Bapak habis makan yang sangat enak tiba-tiba suruh makan yang enggak enak, itu kan enak gitu. Bertentangan banget gitu. Itu yang terjadi pada Nabi Musa. Nah, itu. Jadi emang sulit Pak menembus sana, itu perjuangannya sulit. Kecuali mereka yang sudah terbuka hatinya, mukasyafah. Itu. Di dalam sholat aja Pak, di dalam sholat Masya Allah Pak. Kalau dikata bahasanya Ibnu Athaillah itu, tata sa'a mayadinul asror, di dalam sholat itu. Apa? Tatasi'u, akan menjadi luas mayadinul asror, ya, lapangan-lapangan rahasia hati. Jadi Bapak sholat itu bisa kemana saja Pak, rohaninya. Bisa ketemu Allah, bisa ketemu macam-macam itu. Diibaratkannya kita sedang memasuki lapangan yang sangat luas, lil fursan, untuk orang penunggang kuda yang satria. Jadi kalau dia ada pakai kuda, itu bisa keliling kemana aja di itu tuh. Itu sholat Pak. Makanya Nabi itu kan waju'ilat qurratu aini fis sholah. Aku jadikan sejukan mataku dalam sholat. Itu sholat itu segala-galanya buat kita Pak. Nah jadi sekali lagi bahwa tasawuf, yang hakikat terakhirnya itu Pak ya, hakikat itu antasyahadahu, ketika kita bisa menyaksikan fenomena alam ini, yang kita saksikan adalah Allah. Kan jelas tuh. Apa ihsan itu? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Itu udah makomnya makom ma fi juba illallah. Al-halaj ya. Tidak ada di jubahku, di dalam jubahku kecuali Allah. Sebetulnya kalau dalam tasawuf ya biasa aja gitu. Tapi ketika itu di umum nggak bisa. Ya. Orang sehebat Syekh Abdul Qadir saja Pak, ketika fatwa itu ya syariat yang dibawa. Kalau torekot itu udah beda urusannya. Kayak orang mengingkari wali songo. Wali apa itu katanya, sholat di kali sampai kelumutan, sholatnya kapan katanya. Lah ente lihatnya kacamata syariat ya nggak sampai. Sama seperti Nabi Musa ikutin Nabi Khidir. Ya tiba-tiba Nabi Khidir mau tes kepalanya anak dipotong begitu. Kan dalam syariat, dalam fikih itu siapa yang membunuh dibunuh. Al ainu bil aini wal udunu bil uduni wal juruhatu kisos. Siapa yang ngilangin kuping satu orang harus dihilangin lagi kupingnya. Itu syariat, fikih. Ya di dalam ilmu syariatnya gitu kan. Siapa yang membunuh dibunuh lagi. Tapi dalam kasus Nabi Khidir tidak. Karena itu lagi sedang menjalani hakikat. Nah, mereka yang ilmu syariat mau melawan ilmu hakikat nggak nyambung. Jaka sembung bahwa iya, ya kan ada ya kan ngomentari itu kan. Wah, itu wali-wali setan ya. Wah, wali songo dibilang wali setan, Pak. Naudzubillah. Udah di ujung ubun-ubun nih Pak orang. Makanya harus dibalas sama kita. Jangan didiemin. Ya. Dikit-dikit. Saya bikin konten di YouTube saya Pak. Mereka itu cari ilmunya apa hanya untuk membid'ah-bid'ahin orang. Dianggap kita ini nggak tahu hukum apa gitu. Pesantren Lirboyo segitu hebatnya Pak. Berapa ulama yang ahli, ya ahli agama, ulama khos, masih dibilang hanya mengeluarkan generasi bid'ah. Jangan ikut-ikutan Pak. Ya kita harus tegak ahli sunnah wal jamaah. Apa cirinya? Pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, wujud kidam baqa. Oh itu bid'ah zaman Nabi nggak ada. Lah emang tauhid uluhiyah, rububiyah, sifat wal asma zaman Nabi dijelasin ada? Nggak ada Pak, sama juga. Makanya
Kalau mereka dakwanya sama orang-orang yang awam ya, karena mereka bawa mana dalilnya, dikit-dikit dalil gitu. Coba, jadi mengikuti Allah dan Rasulnya adalah tanda kita mahabbah kepada Allah dan Rasulnya. Sayyidus Sufiyah, pemimpin para ahli sufi mengatakan, Thariqatuna, ya, thariqat kami ini adalah dibangun atas mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka yang paling tahu tentang Sunnah Nabi, Pak. Mereka paling tahu tentang Al-Quran. Karena bukan hanya ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu itu ada dua, Pak. Ada ilmu awraq, ada ilmu azwaq. Ilmu apa, Pak? Ilmu awraq itu ilmu kertas nih. Saya baca ini, Bapak baca dapat ilmu. Itu ilmu awraq, kertas. Ada yang namanya ilmu azwaq. Azwaq itu soal hati rasa, kasyaf kepada Allah. Nah ini ilmu-ilmu yang tatarannya ilmu arwaq, ilmu kertas, ya mau nyala-nyalain ilmu azwaq ya nggak sampai. Tadi jaga sembuh. Ya, mereka yang sudah itu. Tapi kalau untuk menghukumi syariat yang harus patokannya. Siapapun umpamanya wali jadi imam sholat subuh 3 rakaat wajib untuk tidak diikutin walaupun wali karena ukuran kita syariat. Tetapi kalau untuk menjustis semua ulama-ulama host dengan syariat ya nggak bisa. Jelas Pak ya? Oke. Kila al-abdu idza alima annal kamal al-haqiqi laisa illa lillah. Ya. Kesempurnaan yang paling hakiki, kesempurnaan hakiki itu hanya milik Allah. Kalau kita melihat ada kesempurnaan yang ada di dalam makhluknya Allah, katakanlah kepada hambanya Allah, pada manusia, si A atau si B, dia manusia sempurna banget, ya. Fahuwa minallah wa billah, itu hakikatnya dari Allah dan dengan Allah. Tapi dalam obrolan sehari-hari juga Pak, jangan. Contoh, saya pernah ngobrol gitu kan, Pak hebat banget ya, Pak B.J. Habib itu bisa bikin pesawat ini gitu. Dia jawab, oh enggak, yang hebat Allah. Gimana Bapak kalau diajak ngobrol kayak gitu? Ngasih ngopi apa ninggalin dia? Nah kalau obrolan biasa Pak, oh saya habis ke dokter, alhamdulillah dikasih obat ini sembuh, yang tadinya puyeng. Jangan langsung musyrik. Makanya fenomena Pok Nori dulu, apa Pok Nori ya, yang batu diginiin itu, fatwa dari NU enggak serta-merta yang ke situ langsung musyrik, enggak. Apa bedanya dengan dokter? Hah? Obat sama batu apa bedanya? Sama-sama benda. Iya kan? Tapi itu wasilah. Hakikatnya semua dari Allah. Tapi dalam bahasa sehari-hari, oh saya alhamdulillah dari dokter A, Allah sembuhkan ke saya gitu. Kesinggung dokternya, lu nggak bawa saya. Bapak dikasih sama orang, alhamdulillah, terima kasih ya Allah kamu telah ngasih uang. Di orang di depannya didiemin aja, kesinggung nggak? Makanya kan kata hadis, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau mau syukur kepada Allah, betul alhamdulillah dulu, tapi manusia tetap diajak. Begitu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ini Pak ada beberapa kalamnya ahli sufiyah. Nih, Imam Junaidi, kalau Nabi mengatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku dan yang mencintai orang yang mencintai aku, maka dia akan bersama aku pada hari kiamat di surga. Kita mencintai orang yang mencintai Nabi, itu akan bersama Nabi, apalagi mencintai Nabi langsung.
Apa bukti mencintai Nabi? Ya ittiba'u sunnatihi, mengikuti sunnahnya. Sholawat, baca sholawat dengan rebana segala macam itu adalah ekspresi daripada kita mahabbah yang harus di follow up dengan mengikuti sunnahnya. Jangan habis baca sholawatan rame-rame, setelah habis sholawatan mencuri, habis sholawatan nyakitin orang, itu bukan ngikutin Nabi. Ya, tapi sama sekali bukan berarti kita menghadiri sholawatan salah, enggak, itu salah satunya. Inti agama itu mahabbah, Pak, cinta. Ada orang sholatnya rajin gitu kan, baca Qurannya rajin, tapi ya sama sekali tidak punya ada rasa mahabbah, rasa cinta sesama muslim, yang ada curiga, yang ada ngebid'ain mulu. Lah ini bagaimana? Ya, ciri nanti orang yang akan su'ul khotimah begitu, enggak ada rasa mahabbah. Ya, terutama kepada Nabi, ya, kepada sesama kita. Gitu. Itu kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, itu mencintai aku. Wa qala al-Junaidi, Junaidi. Kita ini bertasawufnya ngikutin Imam Junaidi al-Baghdadi. Imam Junaidi al-Baghdadi itu, Pak, wafatnya tahun 297 Hijriah. 97 Hijriah. Beliau mengatakan begini, ma wasala ahadun ilallah illa billah, ya, wassabil ilal wusul ilallah mutaba'atul Mustafa. Jadi kira mereka aja yang paling ngikutin Nabi. Tokoh sufi. Jadi kita faham ahli sunnah wal jamaah itu kan, Pak, tasawufnya ikut Junaidi al-Baghdadi. Imam Ghazali itu tasawufnya. Tauhidnya ikut Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Musa al-Maturidi. Abul Hasan al-Asy'ari ini lahir sekitaran tahun 323 Hijriah. Pengikut Abul Hasan al-Asy'ari mayoritas umat Islam seluruh dunia, Pak. Namanya As-Sawadul A'zam, mayoritas. Itu. Kalau 323 itu Masehinya kurang lebih tahun 1000-an Masehi atau 1100. Waktu tahun 1100 Masehi Indonesia sudah ada belum, Pak? NU sudah ada belum? Muhammadiyah, apalagi yang ke sini. Organisasi tertua kan di Indonesia Muhammadiyah, susul NU, ya dikakalah NU sama Muhammadiyah, Pak, ya. Abul Hasan al-Asy'ari lahir tahun 1100-an kurang lebih Masehinya itu. Wali Songo masuk ke Indonesia tahun 1404. Abad 15-an Masehi. Itu sudah umat Islam mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari, bukan hanya orang NU, Pak. Sekarang ada sebagian saudara-saudara kita yang menganggap Asy'ari itu sesat. Pernah dengar, Pak? Bapak percaya siapa ilmunya? Imam Asy'ari apa ilmu yang ngomong itu? Iya. Mana buktinya Wali Songo, mana karangan kitabnya? Ya ente yang sudah jelas-jelas ulama Nusantara karangannya banyak, ngenal aja nggak mau, apalagi mau belajar. Siapa? Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani. Karangannya lebih 110 lebih, Pak. Mereka pernah bawa-bawa Syekh Nawawi al-Bantani, terkenal di Mesir. Ya, nanyain karangan kitab Wali Songo, kalau murid-muridnya aja pada pengarang kitab. Tuh, hati-hati sekarang ini. Kalau kita ikutin mereka, khawatir Indonesia seperti di Afghanistan, Pak. Ya. Jadi kalau soal yang sebenarnya siapa yang benar, nanti kan pengadilan di akhirat. Ayo kita sekarang sabikul,
Sabiqul bil khairat. Bermusabaqah dalam kebaikan, jangan saling nyerang gitu. Itu kata Imam Junaidi, tidak akan sampai seseorang kepada Allah kecuali illa billah, dengan Allah. Wasabil ilal wusul ilallah, jalan menuju berjumpa Allah, ketemu Allah, kenal Allah adalah mutaba'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, adalah mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ahmad Al-Hawari, Ahmad Al-Hawari mengatakan kullu amalin bi ghairi ittiba'i sunnah fabatilun. Setiap amalan tanpa mengikuti sunnah Rasul itu batil. Ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man doyya'a sunnati hurrimat alaihi syafaati. Siapa yang menyia-nyiakan sunnahku, dia tidak akan mendapat syafaatku. Ini yang mengatakan begini ini ahli sufi. Kalau ini di hadis ininya, ahli sufi itu mengikuti Nabi, Pak. Dibilang ahli bid'ah enggak mengikuti Nabi, kan? Wa qala Sahal. Nah, ini Imam Sahal nih, Pak. Nanti masih kalam ulama-ulama sufi semua nih, Pak. Ini kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Ahmad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali karangannya. Mukasyafatul Qulub. Yang mereka ngakuin enggak Imam Ghazali? Nah, itu juga ditanyakan. Siapa itu Imam Ghazali gitu. Makanya sumbernya siapa gitu. Kalau kita mau beragama itu unduru amman ta'khuduna dinakum, lihat dari mana dia ngambil gurunya, karena akan begitu dianya. Kalau kita kan jelas sanadnya sampai ke Rasulullah, sanad fikih kita sampai ke Rasulullah, sanad tasawuf kita sampai Rasulullah, sanad tauhid kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak nggak setuju tanya aja, Pak, nggak apa-apa, Pak. Qala Abul Hasan Az-Zanjani Al-Janjani, aslul ibadah ala salasati arkanin. Pokoknya ibadah itu 3 rukunnya, pondasinya. Pertama al-ain, mata, wal qalbu, hati, wal lisanu, lisan. Wal ainu bil ibrah, mata untuk ibrah itu ngambil pelajaran. Kita melihat kejadian A, B, kita ambil pelajaran dari situ melalui pandangan mata. Ibrah. Itu. Yang kedua, ibadah itu rukunnya atau asasnya al-qalb, hati. Al-qalbu bil fikrah, hati untuk berpikir. Wal lisan, sedangkan lisan bisidqi, dengan benar kalau mengatakan. Wa tasbih, dan baca tasbih, wa dzikri, dan dzikir. Gitu. Di rukunnya ibadah itu mata, hati, dan lisan. Kita dari ujung kaki sampai ujung rambut ini kan, Pak, mas'ulun, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Dan semua pada ngomong kan, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Masih ada 10 menit lagi ya? Isyraq jam berapa nih, Pak? Monggo, Pak. Biar nggak ngantuk, tanya jawab. Belum.
Qala Sahal, Imam Sahal ini Sahal At-Tusturi Pak ya. Imam Sahal At-Tusturi itu beliau mengatakan begini Pak, ketika roh kita di alam arwah, Allah mengadakan muahadah, perjanjian, kesaksian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna gitu. Semua roh kita nih ngumpul Pak di alam arwah itu. Keluar ke dunianya beda tahun masing-masing gitu. Itu ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, wahai para roh, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua roh menjawab syahidna, bala syahidna, ya Allah, kami mengakuinya. Ternyata di antara roh itu ada pengakuannya itu karena kepaksa, karena takut melihat Allah. Artinya roh itu sudah berpotensi kafir di situ dari sejak zaman itu. Ini maunya Allah, nggak bisa pilihan kita kan. Kita mau ke roh mana gitu. Lah maka kita juga nggak tahu. Di alam sana itu kita mengakui bala syahidnya itu ya sukarela atau kepaksa atau takut kepada Allah. Nah, salah satu Imam Sahal At-Tusturi ini ya, Imam Sahal itu di tahun 200 Hijriah lahirnya Pak. Masih abad-abad di kurun awal itu, kedua. Kata Imam Sahal At-Tusturi, saya tahu ketika saya menyaksikan itu bahwa Allah Tuhan kami, dan bahkan saya tahu roh-rohnya yang akan jadi murid saya. Ajaib nggak Pak? Padahal rohnya belum menempel ke jasad. Roh kita ini tuan roh sama jasad kita Pak, jauh. Dan roh kita pertama kali mengenal itu Allah. Imam Sahal mengatakan saya tahu di alam roh itu murid-murid saya. Ini Bapak lihat boleh di tafsir ya, tafsir Sawi di surat Al-Imran yang membahas wa id akhadha rabbuka min bani Adam itu. Imam Sahal At-Tusturi, saya tahu ketika itu dan saya tahu yang akan jadi murid saya. Maka dari mulai itu saya rawat, saya jaga gitu. Sampai di dunianya jadi betul-betul murid. Jadi kita ini sebetulnya ngejalanin apa yang sudah ada tulisannya di sana. Apa kata Imam Sahal? Mahabbatullah alamatuhu hubbullah. Cinta pada Allah tandanya yang mencintai Allah. Apa cinta kepada Allah itu tandanya? Hubbul Quran, cinta terhadap Al-Quran. Ayo Bapak, cinta nggak ada sama Al-Quran? Ulama-ulama dulu tuh menghatamkan Pak ribuan kali. Enggak sih ribuan ya, kalau ya ada ceritanya itu. Guru saya termasuk salah satu guru saya, Abuya Bustomi, Cisantri, Banten Pak. Kurun dengan Abuya Dimyati, sekarang sudah enggak ada. Beliau ketika di pesantren menghatamkan Al-Quran 700 kali khatam. Bapak berapa kali Pak? Itu lagi di pesantren 700 kali khatam. Kita sepanjang hayat hidup seumur umur kita sekarang ini udah berapa kali Bapak khatamin Quran catatannya? 1 kali di bulan Ramadan, alhamdulillah. Bulan-bulan yang lainnya bablas sebes. Jadi saya Pak, nggak tahu Bapak, ini saya. Berat rasanya istiqomah itu Pak. Kalau orang zaman dulu tuh Pak, ada namanya Amr bin Ubaid. Dia nggak pernah keluar dari rumahnya kecuali 3 hal. Amr bin Abid apa Ubaid ini? Dia tidak akan keluar dari rumahnya kecuali karena 3 hal. Pertama karena sholat, untuk sholat berjamaah. Kedua untuk melayat.
Ya, melayat itu ini orang meninggal. Yang ketiga lihuduril janazah, itu menghadiri jenazah. 3 ini yang kita nggak pernah, saya lah. Yang lain mah keluar semua. Ya, bisa nggak kita keluarnya karena ini? Kita masih cari usaha apa ya, makom kasab, nggak dapet duit. Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, oh silakan Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak itu banyak pendapatnya Pak. Sayyidina Ali mengatakan apakah di surga? Betul, Sayyidina Ali pendapatnya. Alam arwah itu di mana? Di surga, itu pendapat Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan alam arwah itu ada yang di Arafah. Banyak pendapatnya Pak. Jadi kalau Bapak pertanyaannya apakah di surga, itu pendapat Sayyidina Ali, alam arwah itu di surga. Gitu. Terus apa tadi yang kedua Pak? Semua roh sudah beriman. Cuman menurut tafsir Sawi tadi, ternyata ketika di alam arwah itu roh ini berimannya ada karena yang terpaksa karena takut kepada Allah. Yang kedua ada yang memang karena betul-betul iman kepada Allah. Jadi memang sudah ada 2 di sana di alam arwahnya. Tapi tetap lisannya mengucapkan bala syahidna. Kenapa ketika di dunia ini berubah? Ya karena memang dunia ini adalah darul mihnah, tempatnya diuji orang itu. Makanya saya bilang kita semua tidak pernah tahu di alam arwah itu. Oleh karena itu kemampuan kita hanyalah sifat ubudiyah. Gak boleh yang lainnya. Makanya kalau kita bicara takdir juga jangan bicara takdir kecuali sudah terjadi. Karena nggak tahu. Umpamanya Bapak mau usaha sekarang, mau kerja, mau dagang, udah nunggu takdir aja. Yang nggak bisa dapat apa-apa Bapak begitu. Keluar dulu setiap hari. Keluar dari pagi sampai maghrib dapatnya sekian, wah ini takdir saya segini baru. Sama Pak, itu sederhananya memahami qada takdir itu seperti itu Pak. Dan untuk semua, karena kita tidak tahu kita ini nanti ahli surga atau tidak, Allah membuat konun, membuat undang-undang kalau pengen ke surga jalannya ini, kalau ke neraka jalannya ini. Kalau kita pengen ke surga maka jalan yang menuju surga yang harus kita tempuh dengan ibadah. Apalagi jelas-jelas Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Kita hanya untuk beribadah kepada Allah, titik. Selebihnya serahkan pada Allah. Tetapi Allah mengasih iming-iming. Siapa yang sholat sunnah fajar 2 rakaat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita sholat karena itu boleh, tetapi kita levelnya level pedagang. Gitu loh Pak. Jadi kenapa ketika muncul di dunia ada yang beriman ada yang tidak? Lah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kita pun nanti ya al-amal bil khatim. Amalan kita ini nanti dilihat pada akhirnya. Mudah-mudahan kita semua sih husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu Pak ya yang bisa saya jawab. Ada lagi? Oke. Nasi uduk telah menanti kita. Dan kita isyraq dah Pak ya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.